Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Raja Iskandar Dzulqarnain, tentu satu nama yang tidak asing bagi kita. Nama yang sangat familiar ketika kita membaca satu sejarah. Adalah seorang raja yang pilih tanding dalam urusan kelahi, dalam urusan perang. Bukan hanya tangguh, bukan hanya beliau berotot kawat dan bertulang besi, tapi juga smart, sangat cerdas, khususnya dalam hal meracik strategi perang, sehingga luas cakupan kekuasaannya itu hampir-hampir sepertiga bumi. Masya Allah. Pada saat itu beliau menjadi Raja Makedonia. Suatu saat beliau berencana untuk menaklukkan di salah satu negara yang saat ini mungkin masuk di India. Akhirnya direncanakan sekian ribu pasukan dengan disiplin bela diri tersendiri dan juga terbagi menjadi tim, ada tim pemanah dan seterusnya. Dan di tengah perjalanan belum sampai di India, beliau menginstruksikan agar untuk istirahat dulu, memulihkan tenaga dan fisiknya sebelum nanti benar-benar menaklukkan negara tersebut. Subhanallah. Ternyata waktu beliau istirahat di tendanya dan sedang menikmati malam harinya, ada seekor nyamuk yang tidak dapat dihalau oleh pengawal-pengawalnya masuk menyelinap lalu kemudian menggigit beliau. Keesokan harinya beliau meriang, menggigil. Beliau akhirnya demam tinggi. Dan beliau sangat merasakan bahwasanya itu adalah sakit yang akan mengantarkan beliau pada ajal. Benar, 2 hari belum sembuh, 3 hari belum sembuh, sampai kemudian 5 hari belum sembuh. Pada akhirnya beliau memanggil beberapa orang-orang kepercayaannya, termasuk para menterinya dan seterusnya. Beliau katakan dengan bahasa terbata-bata, "Aku berpesan kepada kalian, sepertinya aku tidak sanggup lagi untuk melanjutkan peperangan ini dan sepertinya Tuhan memang akan segera memanggilku. Karena itu aku berwasiat kepada kalian, jika nanti aku mati, maka pastikan buatkan peti untukku. Peti itu taruh di atas gerobak, di mana peti itu sebelumnya kalian buat lubang kanan kiri agar supaya tanganku keluar nantinya. Jangan sedekapkan, jangan ditaruh di kanan kiri, tapi keluarkan tanganku. Jangan kau letakkan apapun di jasadku kecuali kain yang menutupi auratku. Termasuk gelang-gelang di tanganku, semuanya lepas." Mendengar wasiat dan pesannya ini, semua pada saat itu yang menghadiri tertunduk meneteskan air mata. Sang raja biasanya suaranya menggelegar dan memberikan semangat, kali ini lemas tak berdaya. Sang raja yang biasanya itu gagah perkasa, kali ini lunglai, tak berdaya oleh seekor nyamuk. Sang raja yang biasanya itu tidak ada orang yang di depannya berani nangis, yang ada adalah siap, siap, siap. Karena memang sang raja yang dikenal dengan Iskandar Agung ini, beliau adalah orang yang benar-benar diamnya itu memberikan inspirasi. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya itu memotivasi.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ternyata benar 1-2 hari setelah itu beliau meninggal. Dan semuanya kemudian ingin merealisasikan wasiat dari beliau. Dibuatkan peti, dikasih lubang kanan kirinya, lalu kemudian jasad beliau yang sudah disucikan dimasukkan ke dalam peti, tangannya dikeluarkan, tak ada aksesori apapun di badannya kecuali satu saja, kain yang menutup badannya untuk menutup auratnya. Lalu kemudian dibawalah beliau kembali pulang ke keliling negeri-negeri yang telah ditaklukkannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada setidaknya 3 hal yang mesti kita renungkan dari kisah Iskandar Agung ini, Raja Iskandar Agung ini. Yang pertama, di hadapan Allah tidak ada orang yang super body, tidak ada orang yang keperkasaannya itu tidak ada batasnya. Jika dia tidak bisa ditaklukkan oleh seseorang, tidak ditaklukkan oleh binatang, tidak bisa ditaklukkan oleh jin bahkan, ternyata kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, sang Raja Agung menguasai beberapa negeri, kaya raya dengan hartanya, gagah perkasa fisik dan badannya, ternyata tidak berdaya oleh seekor nyamuk. Subhanallah. Tidak berdaya oleh seekor nyamuk. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu membuat perumpamaan binatang seperti halnya lalat atau yang lebih kecil dari lalat. Apa itu? Nyamuk. Yang ternyata nyamuk disemprot selesai, di fogging kabur. Ya, mungkin kalau nempel di sini plek selesai, nempel di sini selesai. Tidak perlu kita membunuh nyamuk itu menggunakan parang, apalagi bawa bedil begitu, di molotov begitu, tidak perlu. Ternyata cukup untuk menjadi sebab kekalahan, tidak berdaya dan lunglainya Raja Iskandar Agung yang begitu perkasa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak layak, meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik kepada kita, lalu kita bersama-sama adik gang adik gunung, adik gang adik gung adik gunung, petetak petetek. Karena suatu saat mungkin binatang kecil yang justru menjadi penyebab kematian kita. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu buat perumpamaan ba'udoh, nyamuk. Ternyata nyamuk membunuh. Dan saat ini demam berdarah, malaria, disebabkan apa? Ketidakberdayaan manusia melawan ciptaan Allah yang bernama nyamuk. Maka orang-orang yang beriman, fayakuluna, mereka akan berkata, ya ini adalah ciptaan Allah. Tapi orang-orang yang mereka itu kafir, madza aradallahu bihadza mathala. Ngapain sih Allah bikin nyamuk? Padahal nyamuk itu bikin susah saja. Makanya dengan nyamuk kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak mensortir hamba-hambanya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yang kedua, segagah dan sejaya apapun orangnya pasti ada batas waktunya. Fir'aun kurang gagah kayak apa? Namrud kurang gagah kayak apa? Abu Lahab, Abu Jahal kurang gagah kayak apa? Semua tidak berdaya oleh satu hal, apa itu? Kematian. Disebut kematian itu oleh Nabi SAW, hadhimil ladzat, penghapus semua kenikmatan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang hayyun daimun la yamutu abada. Yang ketiga, kenapa tangannya dikeluarkan? Hendak memberikan pesan kepada semua orang bahwa kekayaan sebanyak apapun, semelimpah apapun, ternyata tidak dibawa mati. Makanya Raja Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain,
berpesan, keluarkan tanganku. Agar orang-orang yang melihat berpikir, kenapa? Mati tidak membawa apa-apa. Meskipun pedang selalu di tangan, perhiasan selalu di tangan, ternyata begitu mati tidak bawa apa-apa. Satu-satunya yang dibawa adalah amal-amal soleh kita. Lalu tahukah kita siapa kita? Siapa saya? Fisik saya segagah Raja Iskandar Dzulqarnain kah? Kekayaan saya semelimpah Raja Dzulqarnain kah? Tidak. Kalau kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, lalu kenapa kita terbesit dalam hati untuk menyombongkan diri di hadapan sesama dan di hadapan Allah? Mari kita belajar malu agar Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk meredam kesombongan dan kecongkakan kita. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.